Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman mahasiswa? Semoga semua dalam keadaan sehat, baik yang ada di Malang ataupun yang berada di luar Malang yang mendengarkan video penjelasan saya. Terima kasih. Pada pertemuan ini, pertemuan yang kedua ya. Kalau pertemuan di awal kita sudah menjelaskan terkait kontrak perkuliahan, kemudian rencana pembelajaran 1 semester yang saya ajar, kemudian bagaimana tata tertibnya. Untuk pertemuan ini kita akan membahas sejarah dari angkutan umum. Sebelum saya masuk ke materi, semoga yang pada pertemuan sebelumnya kalian bisa hadir di Zoom ya. Pada waktu itu saya sempat memutar video bagaimana nanti gambaran, sehingga bagaimana gambaran sistem transportasi utamanya angkutan umum itu di masa depan. Jadi kalian punya gambaran nanti misalnya di Kota Malang itu sendiri bagaimana sih sistem transportasi yang istilahnya transportasi yang memadai itu bagaimana, apakah nyaman, aman, murah, atau terintegrasi, apakah semuanya. Nah seperti itu. Jadi kepinginnya nanti itu kita praktekkan atau kita melihat dari kondisi lapangan. Misalnya kita berada di Kota Malang, bagaimana sebenarnya sih sistem angkutan umum yang ada di Kota Malang, apakah sudah sesuai dengan standar yang ada dalam Dirjen Perhubungan Darat kemarin ya, bagaimana kriteria itu apakah sudah memenuhi sesuai dengan aturan. Seperti itu. Jadi kita akan belajar bagaimana mencari atau bagaimana menilai sistem angkutan umum itu sendiri. Jadi ada 9 variabel ya. Nanti sambil berjalan nanti di materi ataupun di perkuliahan setelah ini ada kriteria, atau mungkin pada pertemuan hari ini saya berikan sedikit kriteria atau kinerja dari angkutan umum. Jadi kita hari ini akan melihat perkembangan angkutan umum dari masa ke masa. Jadi sejarahnya angkutan umum itu seperti apa. Jadi teman-teman mahasiswa yang akan mengambil tema transportasi, saya harapkan utamanya angkutan umum ini saya harapkan bisa mengikuti atau minimal kalian paham apa yang akan kalian tulis nantinya ketika kalian mengambil proposal ataupun skripsi temanya transportasi, sehingga kalian paham nanti outputnya itu seperti apa. Jadi dengan kuliah perancangan angkutan umum ini kalian bisa mengevaluasi kinerja angkutan umum yang baik itu bagaimana, kemudian nanti kepinginnya itu atau punya angan-angan seperti apa. Jadi kita melihat di kondisi yang ada saat ini, kemudian kita evaluasi seharusnya seperti ini. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Oke, kita masuk ke slide 2. Ini gambaran rapid mass transport, yang ini mungkin gambaran atau ibaratnya ini yang atas itu mengangkut berapa orang ini ya, banyak sekali. Kemudian yang bawah adalah sudah tram atau busnya ini sudah terintegrasi dengan satu dengan lainnya. Di sini ada gambar, ada penghubungnya di sini ya. Jadi 3 gerbong ini menjadi satu. Ini rencana perkuliahan, kita masih di konsep dasar angkutan umum. Kita masih ke sejarah ya, sejarah angkutan umum nanti sampai pertemuan ke-14. Kalaupun nanti ada hal-hal yang belum tersampaikan, akan saya berikan video atau akan saya berikan saya sisipkan ya, kalau sempat saya sisipkan di materi, atau istilahnya tetap saya maksimalkan supaya apa? Supaya materi yang saya berikan ini semua tersampaikan secara keseluruhan. Oke, kita belajar sejarah angkutan umum dan perkembangannya. Kalau kita melihat di sini ada gambar bagaimana sistem perangkutan umum yang ada di kota. Kita belajar yang ada di kota Indonesia,
kemudian kita bandingkan di negara berkembang atau negara maju. Misalnya yang paling dekat adalah di Malaysia ataupun Singapura. Jadi di sana kalau kalian melihat ya di film-film ataupun di media TV ataupun yang lainnya, bagaimana di sana sistem angkutan umum itu sudah terintegrasi antara satu dengan lainnya, atau di sana itu sudah sistemnya sudah canggih. Jadi misalnya ketika di Singapura itu untuk membayar ataupun untuk melakukan perjalanan itu dengan satu kartu. Misalnya kalian seorang pelajar dengan satu kartu itu membayar, itu semua ada di situ. Kemudian yang kedua yang terpenting adalah kedisiplinan. Jadi di sana memang jadwal, misalnya jadwal kereta 07.01. Jadi keretanya itu benar-benar istilahnya datangnya tepat waktu. Jadi ketika kalian tidak disiplin maka akan ketinggalan kereta, seperti itu. Jadi di sana tuh benar-benar sistemnya itu sudah terintegrasi. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, diharapkan di Indonesia bisa menerapkan sistem yang ada atau bisa melihat di negara maju. Bagaimana kita belajar dari sistem, misalnya dari kedisiplinnya. Jadi orang Indonesia memang sangat sulit ya kalau diajak disiplin. Jadi istilahnya orang Jawa itu ngaret. Jadi kalau ketika orang Indonesia itu berada di luar negeri, maka akan ketinggalan bis ataupun ketinggalan kereta karena tidak disiplin. Maka perlu adanya kedisiplinan kita terapkan mulai dari diri kita sendiri. Kemudian di sana itu bagaimana sih angkutan umum itu di sana? Yang pertama, angkutan umum yang kita harapkan itu aman. Kemudian selain aman itu ada nyaman. Jadi nyaman kita berada di dalamnya. Aman, nyaman, murah. Murah dalam artian itu misalnya tidak terlalu mahal atau disesuaikan dengan misalnya kalian seorang mahasiswa, tarifnya seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah sudah terintegrasi antara moda. Misalnya ketika kalian ingin ke kota A, di situ ada moda transportasi. Misalnya dari bis, kemudian mau menuju rumah ada angkutan lagi. Jadi langsung terintegrasi, tidak kepotong seperti itu. Jadi diharapkan itu nantinya, jadi kan sudah kalian lihat di video sebelumnya, jadi benar-benar angkutan itu didesain yang sangat nyaman sekali, kemudian canggih ya, kalau dilihat dari canggih, tanpa adanya sopir, jadi dikendalikan oleh ruang kontrol sendiri, seperti itu. Jadi orang itu ketika ingin membeli mobil baru itu berpikirlah ulang, ngapain beli mobil, kan di sana pajaknya mahal, kemudian tempat parkirnya nggak ada, tarifnya juga mahal. Ya lebih baik saya naik angkutan umum, karena angkutan umum di sana sudah memadai, murah, tidak mengeluarkan biaya yang lebih, seperti itu. Oke, saya lanjutkan di angkutan perkotaan. Jadi angkutan perkotaan itu ada yang berbasis jalan dan berbasis rel. Di sini di mata kuliah pilihan yang berbasis rel itu kan ada ya, ini juga cukup bagus, menarik. Coba kalian kalau ada, coba kalian ikuti ya, nanti perbandingannya seperti apa, juga sangat, untuk sekarang sangat tren sekali ya isunya terkait rel ini juga. Untuk saat ini memang diterapkan atau dikembangkan. Kemudian yang berbasis jalan ada angkutan massal dan angkutan non massal, misalnya taksi, angkot. Kemudian kalau angkutan massal ada sistem transit dan bus rapid transit. Di sini angkutan massal, angkutan lingkungan, ada bermotor, tidak bermotor, bajai, ini yang lama ya, tidak bermotor, becak dan andong. Ini mulai kalau di negara atau di perkotaan ini mulai dihapuskan ya, karena di sini dianggap mengganggu ketertiban, seperti itu. Kalau di negara misalnya di kota Jakarta, jadi mulai pemerintah daerah
itu mulai mencanangkan bagaimana sistem angkutan massal itu yang bisa menampung masyarakat, karena di kota Jakarta sendiri itu semakin lama penduduk juga semakin bertambah, maka orang untuk melakukan perjalanan itu semakin banyak, atau mobilisasi dari pergerakan masyarakat itu banyak, maka perlu adanya suatu angkutan umum yang aman, nyaman, murah, dan terintegrasi. Oke, saya lanjutkan. Jadi angkutan massal pada umumnya merupakan angkutan umum. Jadi angkutan massal ya angkutan umum yang bisa menampung atau yang bisa membawa dalam jumlah yang cukup banyak. Definisi angkutan umum adalah sistem transportasi yang dapat dipergunakan oleh umum dengan syarat-syarat tertentu, misalnya bis kota ataupun bis Transjakarta, kereta api ataupun bis antar kota. Misalnya bis antar kota itu ya bis Surabaya Malang misalnya. Angkutan umum berdasarkan sifat operasinya dapat dibagi dua. Jadi ada demand fix sesuai permintaan, demand responsif, dan para transit. Apa itu? Demand fix yaitu angkutan umum yang harus beroperasi pada waktu yang telah ditentukan. Ada tidaknya penumpang, misalnya contoh Transjakarta. Jadi sesuai dengan waktu beroperasi ya jalan, waktu jam 7 jalan, tetap harus sesuai, sudah ada jadwalnya. Kemudian demand responsif yaitu angkutan umum yang beroperasi sesuai dengan demand yang ada, contoh angkutan atau bis kota. Jadi kalau di daerah, misalnya suatu daerah A itu banyak mobilitas atau mobilisasi dari masyarakat, maka bisa direncanakan rute. Nah itu nanti perencanaan rute itu, bagaimana perencanaan rute nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Kemudian angkutan yang ketiga adalah para transit. Itu angkutan yang tidak menjadwal rute yang pasti, ya teman saya ini yang pasti, misalnya taksi ojek atau ojek. Nah, ini sangat terang sekali karena ketika kita berbicara angkutan umum pasti di situ tidak punya trayek yang tetap. Seperti itu, misalnya kalau trayek angkutan AMG berarti kan Arjosari Gadang, AG misalnya Arjosari Gadang, ya itu tetap kan trayeknya pulang balik yang trayek itu. Kalau kita berbicara angkutan online berarti kan sesuai dengan demand atau permintaan dari user, ini mau kemana, mau titik A kemana, ke titik B kemana, seperti itu. Rekayasa transportasi massal. Kenapa perlu ada rekayasa transportasi massal? Bertujuan untuk memberikan gambaran tentang angkutan massal dan kebutuhan serta operasionalnya untuk dapat dikelola dan direncanakan sarana dan prasarana penunjang yang baik. Jadi perlu adanya rekayasa transportasi massal, nanti arahannya itu bisa dikelola secara efektif dan efisien, kemudian bisa direncanakan bagaimana sarana prasarana yang memadai, yang sesuai. Kemudian umumnya merupakan angkutan umum perkotaan. Nah ini yang ada di perkotaan, karena memang di daerah perkotaan itu mobilitas penduduk itu sangat padat atau tinggi. Misalnya ketika seseorang di daerah permukiman itu bangkitan dari permukiman mau ke arah bekerja dan lain sebagainya. Jadi memang di daerah CBD atau Central Business District atau yang disebut dengan daerah pusat kota itu migrasi pergerakan itu sangat padat sekali dibandingkan di daerah pedesaan. Kemudian bagaimana sih hubungan sistem kota dengan angkutan umum? Maka parameternya adalah ketika kota berkembang apabila di suatu wilayah, maka berkembang pesat penduduknya maupun industrinya. Angkutan umum merupakan suatu kebutuhan untuk dapat menghidupkan kota tersebut. Jadi dengan adanya angkutan umum itu, maka pergerakan atau mobilitas penduduk di suatu kota itu akan tersebar secara baik. Syaratnya adalah angkutan massal atau angkutan umum itu yang bisa memenuhi kebutuhan dari atau permintaan demand dari masyarakat. Ketika nanti angkutan umumnya, misalnya angkutan umumnya itu jelek, kemudian banyak begal, tidak nyaman, maka orang akan beralih menggunakan angkutan pribadi.
Akibatnya apa? Ketika orang banyak menggunakan angkutan pribadi, maka kapasitas jalan itu semakin padat sehingga menimbulkan kemacetan. Karena satu orang mempunyai satu sepeda motor atau satu mobil, maka ketika kapasitas jalan tidak bisa memenuhi, maka terjadilah kemacetan. Lebar jalannya tidak bisa dilebarkan lagi, kemudian jalannya ya segitu-gitu aja. Maka perlu adanya nanti suatu angkutan umum yang bisa menampung keinginan dari masyarakat atau suatu penduduk itu, bisalah minimal bisa beralih ke angkutan umum. Oke, di sini penduduk kota sebagai pengguna transportasi massal. Di sini penduduk kota itu dibagi menjadi dua. Penduduk choice, yaitu kelompok choice, yaitu kelompok masyarakat yang punya pilihan untuk melakukan pergerakan dalam memenuhi kebutuhan dan umumnya punya kendaraan pribadi. Jadi di sini kalau kelompok choice itu bisa mempunyai kendaraan pribadi untuk bermobilisasi. Kemudian yang kedua adalah kelompok captive, yaitu kelompok masyarakat yang hanya punya satu pilihan dalam mobilisasi. Jadi mereka dalam melakukan mobilisasi hanya mempunyai satu pilihan. Kemudian di sebelah kanan saya ini ada gambarannya. Kalau di Rusia punya kereta cepat, Jerman juga, Jepang, Cina, Perancis kereta super cepat, di Amerika, di Indonesia ini gambarannya seperti ini. Berarti gimana ini, ada yang salah dengan sistemnya atau angkutan umumnya yang tidak memenuhi atau demand dari masyarakat. Seperti ini gambaran aja. Pelaku perjalanan, kita berbicara tentang pelaku perjalanan. Di sini ada trip maker, ada transit captive dan modal choice, ada private modes dan public modes. Jadi pelaku perjalanan dibagi menjadi dua, ada transit captive dan modal choice. Jadi modal choice dibagi ada private modes dan public modes atau pilihan dari pengendara. Oke, kita berbicara sistem jaringan angkutan umum. Kalau kita berbicara angkutan umum, itu ada namanya rute atau trayek yang tetap. Kemudian kedua ada terminal atau interchange atau tempat pergantian moda yang ketika ada stopan atau halte. Proses terbentuknya jaringan adalah evaluatif dan atau simultan. Jadi adanya jaringan itu adanya evaluasi. Apakah benar-benar jaringan jalan itu atau trayek atau rute itu perlu diadakan angkutan umum. Kemudian jaringan dipengaruhi oleh jenis kendaraan dan rencana operasi. Jadi jenis kendaraannya itu ketika di desa itu kan nggak perlu bis ya, karena untuk mengangkut penduduknya kan sedikit, maka jenis kendaraannya adalah angkot perkotaan sudah cukup. Kemudian rencana operasi, jadi rencana operasinya itu di mana titik A ke titik B, misalnya dari Arjosari Gadang dan Gadang Arjosari contohnya. Untuk menentukan jaringan memungkinkan perlu trial and error atau simulasi. Jadi ketika kita merancangkan rute itu perlu ada alternatif atau teror. Bagaimana kalau coba sekian, bagaimana coba A atau B, apakah ada overlapping dan sebagainya, ataukah angkutan perkotaan itu memenuhi permintaan dari masyarakat. Nah, itu perlu adanya trial dan error, jadi perlu diuji cobakan terlebih dahulu. Kemudian bagaimana proses perencanaannya? Jadi dalam perencanaan wilayah atau dalam suatu perencanaan itu ada namanya, yang pertama kita merencanakan, melaksanakan, kemudian terakhir adalah mengevaluasi. Jadi apakah kegiatan tersebut sesuai apa yang kita harapkan atau ada beberapa evaluasi yang perlu dibenahi. Jadi kalau kita masuk proses perencanaan, yang pertama adalah lihat pola pergerakan dan prasarana yang ada. Kita melihat dalam kondisi existing, kita survei dulu bagaimana pola pergerakan dari masyarakat, kemudian prasarana yang ada. Rancang alternatif jaringan dan rencana operasi, kemudian lakukan evaluasi dan iterasi sampai equilibrium. Jadi perlu adanya mengevaluasi, jadi diharapkan dari evaluasi itu ketemu permasalahan, kemudian segera bisa diatasi. Aspek perencanaan sarana angkutan umum. Kalau dari aspek fisik ada perencanaan prasarana.
misalnya perencanaan jalan, terminal, halte, dan lain-lain. Kemudian aspek manajerial atau personal, ada organisasinya, ada kapasitasnya, ada jadwalnya. Jadi ketika kita berbicara terkait angkutan umum, pasti di situ ada jadwalnya, jam berapa aja angkutan itu akan beroperasi. Faktor yang berpengaruh perencanaan rute. Jadi kita di sini membicarakan tentang perencanaan rute. Apa aja yang mempengaruhi faktor-faktor? Yang pertama adalah presentasi daerah yang dapat dilayani oleh sistem angkutan umum. Berarti berapa persentasenya daerah tersebut bisa dilalui angkutan umum. Temannya berarti harus melihat prasarana jalan, apakah jalan di sana itu sudah ada atau belum. Kemudian jumlah pergantian lintas atau transfer yang diperlukan dalam pergerakan penumpang dari asal ke tujuan. Jadi kita melihat pergantiannya itu berapa kali, efisien atau tidak. Kemudian pengaturan frekuensi, jadi ini juga harus diatur supaya jadwal tidak bertabrakan. Kemudian jarak halte, stopan atau shelter. Jadi ketika kita merencanakan suatu trayek dari A ke B, kita melihat juga jarak stopan atau halte itu nanti berapa, itu ada standarnya sendiri. Ketika kita meletakkan haltenya misalnya di 200 meter, tiap 200 meter itu ada halte. Nah seperti itu. Jadi ini keempat faktor itu yang berpengaruh terhadap perencanaan rute. Nah kalau kita melihat lebih detail, jadi faktor yang berpengaruh perencanaan rute di sini kita harus melihat ini yang secara detail ya. Kita secara detail. Yang pertama kita melihat karakteristik sosial ekonomi penduduk dan pola aktivitas atau tata ruang kota. Jadi kita melihat apakah penduduk tersebut bekerja, sebagian besar bekerja sebagai apa, apakah banyak mobilitasnya atau hanya sedikit mobilitas. Kemudian kita melihat kebutuhan perjalanan. Dari kebutuhan perjalanan itu kita bisa melihat jumlah dan pola perjalanan dalam angkutan umum dan jumlah dan pola perjalanan dengan angkutan pribadi. Kalau dalam angkutan umum maka pol dan konfigurasi struktur jaringan, interaksi antar rute dan moda angkutan seperti apa, kapasitas rutenya berapa, dan besar dan sistem tarif. Nanti bagaimana menentukan tarif itu ada sendiri, bagaimana tarifnya angkutan A ini berapa jumlahnya itu ada sendiri. Kemudian dari keempat ini jumlah dan operasi angkutan umum di jaringan jalan sehingga ketemu kebutuhan sistem jaringan terminal dan fasilitas penunjang lainnya. Jadi kalau dari sini jumlah pola perjalanan dengan angkutan pribadi, jumlah dan pola operasional kendaraan pribadi di jaringan jalan sehingga akan ketemu berapa kebutuhan sistem jaringan terminal dan fasilitas penunjang lainnya. Jadi di sini memang harus ada studi kasus sehingga nanti lebih mudah memahaminya. Nah, di sini ada penghitungan, ada pemindahan penumpang, load factor, variasi frekuensi dan jumlah armada yang beroperasi. Dari sini penghitungan, misalnya pemindahan penumpang atau yang disebut dengan movement penumpang adalah penumpang yang pindah dalam satu perjalanan itu berapa dibagi jumlah sampel. Misalnya ketika kalian survei di proposal nanti sampelnya 100, berarti penumpang yang pindah misalnya ada 10, ya 10 per 100 kali 100% itu ketemu nanti. Kemudian load factor, berapa jumlah muat, berapa persen muat di suatu angkutan, misalnya angkutan perkotaan. Jumlah penumpang, misalnya jumlah penumpang ketika yang survei itu 3 dibagi kapasitas, jadi kapasitas angkutan misalnya 12, berarti 3 per 12 kali 100%, berarti itu ketemu load factor. Kemudian frekuensi, variasi frekuensi yaitu movement penumpang, itu rumusnya adalah frekuensi di luar waktu sibuk dibagi frekuensi sibuk kali 100%, ketemu variasi frekuensi. Kemudian jumlah armada yang beroperasi, jumlah armada yang beroperasi itu diperoleh dari rate trayek tetap, jadi rata-rata trayek tetap dibagi headway atau waktu tunggu antara penumpang satu angkutan satu dengan lainnya itu berapa, yang dibagi, maka nanti akan ketemu jumlah armada yang beroperasi. Oke, saya lanjutkan.
Nah, di sini ada tabel indikator kualitas pelayanan angkutan umum. Ini sebenarnya ada 9 ya. Ini yang masih lama. Nanti saya berikan kriteria yang terbaru, sudah 9 kriteria ketika nanti kalian ingin melihat kualitas pelayanan angkutan umum. Jadi kriteria dari waktu tunggu, apakah waktu tunggunya itu sesuai standar, misalnya 5-10 menit atau malah lebih dari setengah jam. Nah, itu kan tidak efektif. Kemudian jarak jalan ke kaki shelter, ini merupakan juga indikator. Kemudian jumlah penggantian moda, kemudian kecepatan perjalanan dan biaya perjalanan. Di sini dicanangkan dari kementerian atau kementerian lalu lintas, dari dinas, misalnya dinas Disub lah dari Disub, Dinas Perhubungan. Maka ayo kita naik angkutan umum. Angkutan umum sebagai obat mujara permasalahan transportasi perkotaan. Kalau kalian melihat di sini ada 2 gambar di samping kiri dan kanan. Ketika mereka menggunakan angkutan pribadi, maka akan terjadi kemacetan. Karena apa? Di sini volume lalu lintas yang di sini itu sangat padat, maka kapasitasnya akan menurun. Bagaimana misalnya kalau diganti dengan angkutan perkotaan, maka akan lebih banyak kapasitas. Nah, di sini banyak kapasitas sehingga tidak terjadi kemacetan. Jadi satu bis bisa mengisi misalnya 100 orang, dibandingkan dengan sebelah kanan 1 orang 1 mobil, itu akan menimbulkan volume atau arus lalu lintas yang padat. Kita melihat pengaturan, jadi pengaturan lalu lintas yang berada di Cina kayaknya ya, di Cina. Ketika gambar di atas merupakan tidak teratur ya, tidak teratur. Kemudian di sini juga padat, jadi daerah padat penduduk. Maka dengan pengaturan adanya angkutan umum ya efektif, maka lebih lowong ya jalannya, karena satu bis bisa tadi menumpang beberapa orang. Kemudian kalau kita melihat peraturan, jadi semua ketika kita merencanakan atau membuat sesuatu itu disesuaikan dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Jadi aturan itu sebagai dasar awal kita sebelum merencanakan sesuatu, seperti itu. Jadi di sini ada program pembangunan transportasi massal perkotaan. Transportasi massal perkotaan sebagai program nasional. Jadi transportasi itu sudah merupakan program nasional, bukan hanya program Kementerian Perhubungan, bukan hanya program Pemda, dan bukan hanya program Perum Damri atau PPP. Jadi yang bertanggung jawab itu dari berbagai hal terkait dengan programnya. Kemudian di breakdown ke bawah itu, ini yang lama ya, jadi Jokowi dan Ma'ruf Amin. Itu nanti saya carikan bagaimana program transportasi di transportasi massal perkotaan ke depannya, apakah sesuai atau ada revisi. Berarti kan disesuaikan dengan kondisi yang saat ini, sehingga apa, nanti ketika peraturan ini kan dituangkan dalam RPJMD 2019-2019. Jadi ini yang lama, nanti Bapak cari RPJMD yang 2020 sampai 2025. Jadi di situ patokan ketika akan membuat program terkait dengan transportasi massal perkotaan. Nah, ini contoh aja, contoh program pembangunan transportasi massal perkotaan. Jadi tetap berpijak kepada undang-undang dan peraturan yang ada. Kewajiban penyelenggaraan angkutan umum, jadi Undang-Undang Nomor 22 tentang lalu lintas ini, di UU Nomor 2 ada beberapa kewajiban penyelenggara angkutan umum. Jadi pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum, warna merah ya, wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang atau barang antar kota, antar provinsi, serta lintas batas negara. Pemerintah daerah provinsi wajib tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan dan atau barang antar kota dalam provinsi. Pemerintah daerah
kabupaten atau kota wajib menjamin tersedianya. Jadi wajib menjamin tersedianya angkutan orang dan atau barang dalam wilayah kabupaten ataupun kota. Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh BUMN, badan usaha milik negara atau badan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti itu. Kemudian kita melihat juga Perpres Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMD, jadi meningkatkan tingkat pelayanan umum angkutan perkotaan. Ada modal share, pangsa pasar, angkutan umum perkotaan di kota megapolitan, metropolitan atau besar minimal 32%. Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan umum massal berbasis jalan raya atau rel pada 34 kota. Jadi di sini ada perpresnya ya. Kemudian keputusan Menteri Perhubungan Nomor 430 Tahun 2015 tentang Renstra. Jadi Renstra pusat. Jadi daerah pusat itu apa yang mau dibangun itu semua ada di dokumen tersebut. Nah, di sini ada gambar predict and provide, memprediksi dan menyediakan, VS memprediksi dan memanajemen. Mana yang lebih bagus? Menyediakan atau memanajemen. Nah, ini beda. Jadi manajemen itu contohnya seperti ini. Jadi sudah dipisah antara kendaraan umum dan bis Transjakarta ya di sini ya. Ini dengan awal yang ruwet dan ribet ini, angkutan umum volumenya padat menjadi seperti ini. Jadi predict and provide atau predict and management. Kalau manajemen atau memanage seperti ini. Kemudian tak lepas juga dari kebijakan, kita melihat kebijakan misalnya di Kota Malang sendiri, bagaimana kebijakan terkait angkutan umum. Baru-baru ini juga kalau kalian baca di tempat pariwisata, menggiatkan pariwisata yang berada di Malang Selatan, yaitu dengan menyediakan sarana angkutan umum berupa bis. Nah itu berarti penyediaan itu berdasarkan permintaan dari masyarakat, karena banyak masyarakat yang ke sana, maka pemerintah Kota Malang menyediakan angkutan perkotaan atau bis tersebut. Jadi push and pull policy, kalau melihat di sini kebijakan efek dorong push atau kebijakan efek tarik. Kalau kebijakan efek dorong itu kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi kayaknya cukup sulit. Kemudian kebijakan pembatasan parkir. Kalau kebijakan efek tarik adalah kebijakan keperpihakan pada angkutan umum, kebijakan penyediaan fasilitas berjalan dan NMT dan lain-lain. Nah ini kebijakan mana yang efektif? Kebijakan efek dorong atau kebijakan efek tarik. Nah silahkan kalian nilai sendiri karena ada sisi positif dan sisi negatifnya ketika kebijakan itu dilaksanakan. Jadi kita melihat ketika kebijakan itu dilaksanakan itu melihat efeknya apa? Melihat efek yang paling minimal. Seperti itu. Ini ada 5 pilar kebijakan sesuai Renstra ya. Ini Renstranya lama, tapi minimal kalian tahu Renstra itu seperti apa. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang di breakdown ke bawah. Misalnya peningkatan peran angkutan umum. Bagaimana caranya? Pengembangan transit sistem atau TOD. Untuk meningkatkan angkutan umum yang menjadi prioritas itu harusnya langkah yang harus dilakukan pengembangan transit sistem atau TOD, pengembangan jaringan jalan dan infrastruktur angkutan massal. Nah ini kemudian perbaikan intermodalitas dan aksesibilitas angkutan umum, perbaikan sistem kepemilikan angkutan umum. Di sini ada 5 kebijakan yang di breakdown ke bawah. Ini lebih jelas atau lebih detail. Oke, mungkin itu ya, itu dulu perkuliahan hari ini secara penjelasan secara garis besar ya, garis besar tadi terkait dengan sejarah perangkutan umum, bagaimana sejarahnya, kemudian bagaimana perkembangannya, sampai tadi juga sekilas sudah saya jelaskan terkait bagaimana menghitung kinerja angkutan umum yang efektif dan efisien. Nah mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang kurang
paham, silahkan kalian gunakan untuk minggu depan ya. Untuk minggu depan itu kita bertatap muka lewat Zoom atau Google Meet ya. Silahkan ditanyakan mana yang belum paham, atau bisa di Google Classroom ada kolom chat, itu bisa digunakan juga, atau di video ini ada pertanyaan, silahkan nanti ketika ada pertanyaan, kalau bisa saya menjawab, akan saya jawab sesuai dengan bidang. Oke gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat supaya kalian bisa lulus tepat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.